Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2626. Tuan Gusnadi, ayo masuk juga, karena Tuan Oput mengetahui tentang apa yang terjadi dengan Poison Wilder. Dia sangat ingin bertemu dengan Anda. Saya akan membawa Anda menemuinya terlebih dahulu lalu ke tempat beberapa teman lainnya. Bagaimana menurutmu? Tanya Fletcher. Tentu, saya juga ingin berbicara dengan Tuan Oput tentang Bos Selatan, Iwan mengangguk. Dia mengikuti Fletcher ke kantor organisasi Drakmar karena undangannya yang antusias untuk reuni kembali dengan beberapa teman lama. Di sisi lain, dia sudah mengetahui bahwa Bos Selatan bersembunyi di wilayah barat dan melakukan kejahatan yang mengerikan. Oleh karena itu, Iwan perlu berdiskusi dengan Tuan Oput dan mencari bantuannya untuk melacak Bos Selatan. Lagi pula wilayah barat sangat luas dan tidak ada yang tahu di mana Bos Selatan bersembunyi. Iwan tidak mungkin menemukan Bos Selatan sendirian. Jika dia mendapat bantuan dari Tuan Oput dan pengawal naga, itu akan menjadi jauh lebih mudah. Juga, apakah aku punya izin untuk memberitahu orang lain tentang identitasmu yang sebenarnya? Tanya Fletcher. Ya, tentu, tidak ada orang luar di sini, jadi silahkan saja, kata Iwan. Iwan menyembunyikan nama dan identitasnya dalam misi mengejar Poison Wilder karena Farid memperingatkannya tentang hal itu jika misinya gagal. Juga keluarga Tiderton juga hadir pada saat itu dan tidak pantas bagi Iwan untuk memberitahu identitasnya demi keamanan. Namun mereka sekarang berada di cabang organisasi Drakmar tanpa orang lain. Jadi tidak ada salahnya mengungkapkan identitasnya. Karena Fletcher hendak membawanya menemui Tuan Opwood, mustahil baginya untuk menyembunyikan identitasnya lebih lama lagi jika dia ingin berbicara tentang Bos Selatan. Baiklah kalau begitu, Fletcher merasa lebih nyaman dengan izin Iwan. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia membawa Iwan ke dalam gedung. Sementara itu di kantor Mr. Opwood, Iwan segera bertemu dengan Mr. Opwood saat mereka melangkah masuk. Dia adalah seorang pria berusia 50 tahun. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia memancarkan rasa hormat dan orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tangguh. Saat ini Howard berdiri di depan Tuan Opwood. Dia selangkah lebih maju dari Fletcher dan Iwan. Jadi dia sedang menjelaskan situasi keluarga Fax, mencari bantuan dan Bos Selatan melakukan pembunuhan. Kedatangan Fletcher dan Iwan mengganggu laporan tersebut. Tuan Opwood, Fletcher membungkuk hormat. Fletcher, siapa ini? Kamu tahu aturannya kan? Kamu tidak boleh membawa orang luar ke sini. Mr. Opwood berkata dengan tidak senang ketika dia melihat Fletcher masuk dengan membawa pemuda asing. Organisasi Drakmar adalah organisasi khusus dan tidak berhubungan personel. Dan berhubung personel tidak diperbolehkan di dalam. Namun Fletcher menangkap seseorang dan menyela laporan penting tanpa izin. Ini membuat Tuan Opwood merasa kesal. Bab 2627. Fletcher, kenapa kamu melakukan ini? Howard menghela nafas ketika mendengar Tuan Opwood. Dia sudah memberitahu Fletcher untuk tidak membawa orang luar ke dalam bangunan. Namun Fletcher menolak mendengarkan alasan dan bahkan membawa Iwan menemui Tuan Opwood. Ini adalah kebodohannya dan kemungkinan besar dia akan dihukum karenanya. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Tuan Opwood, ini Tuan Gusnadi, dia bukan orang luar, kata Fletcher. Saat dia hendak memberitahu Tuan Opwood tentang identitas Iwan, dia diganggu. Gusnadi? Kedengarannya familiar sekali. Tuan Opwood terkejut dan segera teringat sesuatu. Merasakan keterkejutannya, Fletcher langsung tersenyum dan menjelaskan.
Tuan Oakwood, dialah yang telah menjatuhkan Poison Wilder sendirian. Apa? Itu dia? Luar biasa. Tuan Oakwood terkejut dan tiba-tiba berdiri. Ketika dia mendengar nama Gusnadi dan setelah mendengar tawa Fletcher, dia sudah menebak bahwa siapa Iwan. Tuan Gusnadi, kita akhirnya bertemu lagi. Saya sudah mendengar tentang bagaimana Anda melenyapkan Poison Wilder dan tindakan heroik lainnya yang Anda lakukan. Saya sangat senang bertemu langsung dengan Anda. Dia berjalan mengitari meja dan mendekati Iwan, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi terkesan di wajahnya. Anda terlalu baik, Tuan Oakwood. Senang bertemu dengan Anda hari ini. Iwan tersenyum merendah hati. Sangat mengesankan. Benar sekali, tangguh namun sederhana. Tentang hal itu, pahlawan yang luar biasa, Tuan Oakwood tersenyum. Iwan tidak hanya mampu, tapi dia juga rendah hati dan baik hati. Dia jauh lebih mengesankan daripada yang dibayangkan Tuan Oakwood. Apa? Bagaimana ini mungkin? Howard menggosok matanya karena ketidakpercayaan. Dia awalnya mengira itu Tuan Oakwood akan menghukum Fletcher karena telah membawa Iwan tanpa izin. Yang membuatnya bingung adalah ternyata reaksi Tuan Oakwood benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bukan saja dia tidak menghukum Fletcher, tapi sepertinya dia juga agak terkesan oleh Iwan. Howard tidak pernah melihat Tuan Oakwood memuji seseorang seperti itu. Jadi itu sulit dipercaya. Fletcher, apa yang terjadi? Sambil menghentikannya, Howard bertanya dengan bingung. Howard, sudah aku bilang padamu bahwa Tuan Gusnadi itu spesial. Dia juga bekerja untuk organisasi Drakmar dan merupakan penjaga naga platinum. Saat kita bekerja sama dengan penjaga naga wilayah selatan untuk menjatuhkan Poison Wilder, dialah yang menyelamatkan kita semua dan menjatuhkan Poison Wilder sendirian. Jelas Fletcher. Bab 2628. Oh, jadi begitu. Howard langsung tersadar. Dia akhirnya mengerti mengapa Fletcher bersikeras mengundang Iwan ke sini, tapi segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Fletcher, Poison Wilder itu kan tangguh, meskipun Tuan Gusnadi mampu. Mengingat usianya masih ada kesenjangan antara dia dan Poison Wilder. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Poison Wilder sendirian? Howard bertanya dengan ragu-ragu. Dia telah melawan Iwan sebelumnya di gunung dan Iwan bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Ini berarti bahwa Iwan berada dalam kondisi tahap semi yang munah. Sebagai salah satu dari 8 penjahat, Poison Wilder sudah lama mencapai tahap awal yang munah dan hanya berjarak beberapa langkah dari tingkat menengah yang munah. Ini membuatnya lebih kuat daripada Iwan. Jadi Howard tidak mengerti bagaimana Iwan berhasil membunuh Poison Wilder. Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi menurutku Tuan Gusnadi memiliki semacam harta karun di tahap menengah yang munah, dan dia mungkin menggunakannya untuk melawan Poison Wilder, kata Fletcher jujur. Saat pengawal naga dari selatan dan barat bekerja sama, pengawal naga dari wilayah barat tidak percaya pada pil detox esensial yang dibuat Iwan. Pada akhirnya mereka semua menjadi korban napas raper dan membiarkan pengguna racun lari. Iwanlah yang memimpin pengawal naga dari wilayah selatan untuk melacak Poison Wilder dan melenyapkan Poison Wilder sendirian. Namun Fletcher tidak mengetahui detailnya bagaimana Iwan melakukannya. Yang dia tahu hanyalah Iwan memiliki gelang yang dapat melancarkan serangan tingkat menengah yang munah. Dapat dikatakan bahwa Iwan berhasil terutama karena harta karun itu. Jadi Fletcher berasumsi demikian tentang bagaimana Iwan telah berhasil karena ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat dia pikirkan. Oh, jadi Tuan Gusnadi mengalahkan Poison Wilder dengan harta karun di tahap menengah yang munah? Tidak mengherankan, kata Howard. Dia cukup bingung sebelumnya karena Poison Wilder itu licik dan tangguh dan juga banyak akal. Dalam keadaan tertelungkup bahkan Howard yang berada di tahap menengah yang munah mungkin akan gagal mengalahkannya. Belum lagi Iwan yang bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Pada saat ini dia akhirnya menyadari bahwa Iwan memiliki harta karun yang kuat dan kemungkinan besar menggunakannya untuk membuat Poison Wilder lengah. Tidak mengherankan jika Poison Wilder dikalahkan. Tentu saja Fletcher merasakan hal yang sama.
Saat pertama kali bertemu Iwan berada di tahap alam Augana yang hampir tidak cocok untuk Poison Wilder. Jika Iwan tidak memiliki harta karun yang kuat, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Poison Wilder. Howard, kamu memang benar meremehkan Tuan Gusnadi. Dia memiliki lebih dari harta karun yang kuat. Sebenarnya kekuatan melebihi imajinasi. Tuan Opwood berkata tajam ketika dia mendengarkan percakapan mereka. Bab 2629. Oh, begitukah Tuan Opwood? Beritahukan apa yang mampu dilakukan Tuan Gusnadi. Howard tidak menganggap serius perkataan Tuan Opwood. Meskipun Iwan kuat untuk ukuran seorang pemuda, praktisi bela diri terbaik di 13 hebat juga sebanding dengan Iwan, dan Howard tidak melihat alasan untuk menjunjung tinggi Iwan. Dari sudut pandangnya, Iwan hanya cukup beruntung mendapatkan harta yang kuat dan dia tidak berpikir bahwa Iwan memiliki kekuatan sebenarnya selain itu. Bukannya dia bisa mengalahkan Poison Wilder tanpa harta karun itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terguncang. Howard, sejujurnya saya katakan bahwa Tuan Gusnadi baru-baru ini telah menjatuhkan Raja Iblis dan juga melukai Bos Selatan. Hades muncul di saat-saat terakhir dan berlari bersama Bos Selatan. Bahkan jika Raja Iblis dan Bos Selatan tidak dapat mengalahkannya, tidak ada harta karun yang dapat mempengaruhi kekuatan sejati Tuan Gusnadi, kata Tuan Opwood. Raja Iblis berada di peringkat ketiga dalam daftar kriminal dan demikian selama lebih dari 1 dekade. Bahkan pengawal naga dari wilayah tengah berjuang untuk menjatuhkan atau menangkapnya. Dan ini adalah bukti betapa kuatnya Raja Iblis. Karena itu Farid melapor ke wilayah tengah untuk menghapus nama Raja Iblis dari daftar kriminal segera setelah Iwan melenyapkannya. Ini seketika mengguncang cabang organisasi Drakmar di berbagai wilayah. Mengingat betapa kuat dan liciknya Raja Iblis, tidak ada yang menduga bahwa organisasi Drakmar di wilayah selatan akan mampu untuk melenyapkannya. Ini bisa dibilang sebuah keajaiban. Namun identitas Iwan dirahasiakan sehingga Farid tidak mencantumkan informasi tersebut. Oleh karena itu, yang lain hanya mengetahui bahwa Raja Iblis telah dilenyapkan oleh pengawal naga di wilayah selatan, dan itulah yang juga dipikirkan oleh Tuan Opwood tadinya. Tuan Opwood penasaran penjaga naga mana yang mencapai hal yang mustahil dan bertanya kepada Farid tentang hal itu berkali-kali. Opwood tidak dapat menahannya sehingga Farid mempertimbangkan fakta bahwa Iwan pernah bertemu dengan cabang barat mengenai misi dengan Poison Wilder dan mengatakan kebenaran pada akhirnya. Untuk mendapatkan bantuan Mr. Opwood untuk mencari Bos Selatan, Farid juga memberitahu dia bahwa Hu telah melukai Bos Selatan. Jadi Tuan Opwood mengetahui detail tentang kejadian tersebut. Inilah mengapa dia terkesan oleh Iwan. Apa? Tuan Opwood, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Tuan Gusnadi di sini telah membunuh Raja Iblis? Selain itu dia melukai Bos Selatan? Apakah kita mendengarnya dengan benar? Howard dan Fletcher sama-sama terkejut. Karena Raja Iblis adalah tokoh terkenal, mereka berdua mendengar bahwa Raja Iblis telah dieliminasi dan dia dikeluarkan dari daftar kriminal. Namun mereka tidak pernah tahu siapa yang bertanggung jawab. Yang membuat mereka bingung, Hu lah yang melakukannya. Selain itu, hal itu tercapai ketika Raja Iblis dan Bos Selatan bekerja sama. Itu sangat tidak nyata sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa mempercayainya. Bab 2630. Tentu saja, Farid dari organisasi Drakmar di wilayah selatan memberitahuku hal ini. Jadi bagaimana mungkin ini salah? Tuan Gusnadi mungkin lebih kuat dariku. Tuan Opwood mengangguk dengan hormat. Dia pernah melihat Hu, tetapi Hu mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya. Jadi ini adalah kedua kalinya dia bertemu Hu. Ketika dia pertama kali melihat Hu menjatuhkan Poison Wilder sendirian, dan sekarang dia menjatuhkan Raja Iblis juga. Kebenaran Iwan membuatnya terkesan. Selain itu, Raja Iblis hampir mencapai tahap puncak yang munah. Meskipun Tuan Opwood sendiri baru-baru ini mencapai tahap puncak yang munah juga. Menggunakan ramuan langka yang ditemukan di wilayah barat, Raja Iblis dikenal kejam dan licik. Jika mereka bertarung, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Raja Iblis. Apalagi jika dia bekerja sama dengan Bos Selatan yang berada di tahap akhir yang munah.
Jika mereka bekerja sama melawannya, bahkan Tuan Oput sendiri akan dirugikan. Namun mereka berakhir mati dan terluka saat bekerja sama melawan Huh. Begitulah cara Tuan Oput mengetahui bahwa Huh jauh lebih kuat daripada dirinya. Dia sangat tersentuh oleh kekuatan dan kepribadian Iwan. Ya, Howard dan Fletcher sama-sama tercengang. Howard yang pernah melawan Iwan sebelumnya menganggap bahwa Iwan lemah ketika Iwan gagal menangkis serangannya. Yang membuatnya bingung, hal itu jauh dari kebenaran. Dia tahu kekuatan Raja Iblis dan Bos Selatan. Mereka berdua berada di tahap akhir yang muna dan itu membuat mereka jauh lebih kuat daripada Howard yang hanya berada di tahap menengah yang muna. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun Iwan berhasil mengalahkan mereka berdua pada saat yang sama dan membunuh Raja Iblis. Sebelum pada akhirnya melukai Bos Selatan. Ini hanya membuktikan bahwa Iwan jauh lebih kuat daripada Howard dan dia tidak dapat menahan kekuatan Iwan. Kesadaran pun muncul di benaknya dan dia menyadari bahwa Iwan tidak mengerahkan kekuatan penuh ketika dia menyerang Iwan di gunung. Untungnya Fletcher mengenal Iwan dan berhasil menengahi kesalahpahaman tersebut tepat pada waktunya. Kalau tidak, dia akan menyerang Iwan dan begitu Iwan mengerahkan kekuatan penuh, dia akan menanggung akibatnya. Tuan Gusnadi, saya tidak menyangka Anda menjadi begitu kuat di usia semuda ini. Anda melampaui imajinasi saya. Fletcher juga sangat terkesan dengan kekuatan Iwan. Dia awalnya mengira bahwa Iwan berhasil mengalahkan Poison Wilder dengan menggunakan harta karun dan keberuntungannya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Iwan. Bahkan Raja Iblis dan Bos Selatan tidak dapat menyaingi Iwan dan akhirnya mati atau terluka. Sudah jelas bahwa Poison Wilder bukanlah tandingan Iwan sejak awal.